Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Marhaban ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Abrar min kalami Sayyidi Al-Abrar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kita yang lalu berkaitan dengan bab yang keenam ya. Bab yang keenam bab babu kaifiyati libasi ats-tsaubi wan na'li wa khal'ihima. Bab tentang tata cara memakai pakaian dan sendal dan bagaimana membuka keduanya. Ya. Secara umum kita telah membahas bagian awal dari bab ini pada pertemuan kita yang lalu. Diberikan prolog ya, pengantar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan riwayat yang ke-51 tentang informasi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk memakai ya, atau dalam setiap urusannya beliau menggunakan tangan kanan. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung saja pada riwayat yang ke-52. Ya, riwayat yang ke-52 di sini ya. Langsung saja kita bacakan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa rawaina fi sunani Abi Daud. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Wa ghairihi, ya, dan selainnya. Ya. Ya. Bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya ia berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yumna ya, tangan kanannya, li tuhurihi wa ta'amihi ya, untuk perkara yang suci ya, perkara yang bersih, wa ta'amihi, dan makannya ya. Jadi dalam hal-hal yang suci, dalam hal-hal yang bersih ya, begitu juga ketika beliau makan itu menggunakan tangan kanan ya, dalam hal-hal yang mulia. Wa kanatil yusra, adapun tangan kirinya, li khalaihi, untuk sesuatu yang kotor ya. Wa ma kana min ada ya,
wa kanatil yusra li khalaihi, untuk apa namanya, untuk membersihkan ya, membersihkan, istinja dan seterusnya. Wa makana min adza, dan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kotor, menggunakan tangan kirinya. Baik. Kandungan daripada hadis ini secara umum kita telah sampaikan di ketika mengawali bab yang ke-6 ini. Dan riwayat yang ke-52 ini adalah salah satu dari dalil apa yang kita sebutkan secara umum, bagaimana Rasulullah SAW mengkhususkan untuk tangan kanannya menggunakan hal-hal yang bersih, ya, hal-hal yang mulia. Ya, termasuk diantaranya adalah makan, ya, adalah makan menggunakan tangan kanan. Ya. Berbeda dengan tangan kirinya yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk keperluan istinja, ya, dan hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, baik. Mungkin menjadi pertanyaan, apa hukum daripada makan tangan kiri, ya? Apa hukum makan menggunakan tangan kiri? Ya, karena secara umum tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW menggunakan tangan kanan untuk makan, dan ini menunjukkan bahwa ya, dianjurkannya makan pakai tangan kanan. Ya, kita sebagai umatnya diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW makan menggunakan tangan kanan, nah, maka kita juga selayaknya makan menggunakan tangan kanan. Nah, apa hukum makan tangan kanan sebetulnya? Ya, atau ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih hukum makan tangan kiri? Apa hukumnya? Sekiranya seorang itu makan menggunakan tangan kirinya, apa hukumnya? Ya, kalau tadi sifatnya anjuran untuk makan tangan kanan, makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, sekiranya ada yang makan dengan tangan kirinya, apa hukumnya? Baik. Dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang hal ini. Ya. Mohon maaf, saya ada masalah di laptop sedikit. Baik. Ya. Jadi makan menggunakan tangan kanan ini tentunya dia adalah sebuah adab, ya. Ketika dikatakan dia adalah sebuah adab, maka secara umum adab-adab itu tidak sampai pada derajat wajib, ya. Tidak sampai pada derajat wajib. Begitu juga larangan, ya. Larangan dalam masalah adab itu tidak secara umum langsung dikatakan sebagai haram. Ya, beda dengan hukum-hukum yang lainnya. Ketika berbicara dalam konteks bukan tentang adab-adab, ya, maka hukum asal daripada perintah itu adalah wajib. Begitu juga dalam hal larangan, ya, hukum asal dalam larangan itu adalah apa? Adalah haram. Ya. Maka dalam hal ini, di mana
makan menggunakan tangan kanan, ya, itu adalah adab, ya, salah satu adab dari makan. Dan ulama, ya, khususnya empat mazhab yang muktamad dalam setiap empat mazhab, baik itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, itu mengatakan bahwa makan menggunakan tangan kanan hukumnya tidak wajib. Ya, dia artinya kalau kita katakan tidak wajib berarti dia adalah sunnah. Ya. Definisi sunnah dalam perspektif ulama fikih artinya diamalkan maka mendapat pahala. Ya. Namun kalau ditinggalkan maka tidak mendapat dosa. Ya. Maka perkara sunnah ini jika ditinggalkan secara sengaja, ya, maka dipahami bahwa dia adalah makruh. Jadi itu pendapat empat mazhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau kita melihat pendapat ulama yang lainnya, ya, ternyata ada yang berpendapat bahwa haram hukumnya makan menggunakan tangan kiri, ya, artinya wajib menggunakan tangan kanan, dan ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm, ya, bahkan, ya, termasuk diantaranya adalah Ibnu Abdul Bar dari kalangan Malikiyah, ya, beliau adalah salah seorang ulama Malikiyah. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Muflih, ya, Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah itu menyebutkan seperti itu. Ya. Namun kalau kita melihat secara nyata, ya, perkataan dari Ibnu Abdul Bar tadi yang merupakan salah satu dari ulama Malikiyah, beliau sendiri menyebutkan dalam kitab Al-Istidhkar, ya, syarah daripada kitab Muwatta, beliau mengatakan bahwa ya, beliau katakan di sini wal istinja bil yamin, istinja menggunakan tangan kanan, ya, tanpa menggunakan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya wal aklu bishimal, makan dengan tangan kiri, dunal yamin, ya, tidak menggunakan tangan kanan. Fa hadza kulluhu wa ma kana mithlahu nahyu adabin. Ya. Jadi kata beliau ini adalah perintah atau semisal itu, yaitu adalah larangan, ya, larangan yang merupakan adab, ya, wa irsyad atau petunjuk, ya. Dan beliau katakan bahwa faman waqa'a syai'an min dzalika, maka barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu tadi, ya, istinja dengan tangan kanannya yang harusnya menggunakan tangan kiri, kemudian makan menggunakan tangan kirinya yang seharusnya menggunakan tangan kanan, kata Ibnu Abdul Bar, ya, faman waqa'a syai'an min dzalika lam yahrum alaihi fi'luhu, tidak diharamkan, tidak sampai pada taraf haram. Memang dia adalah perkara yang menyelisihi, ya, namun apakah dipahami bahwa langsung dikatakan haram? Tidak. Nah, ini kalau kita melihat secara langsung perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Tapi anehnya, ya, Ibnu Muflih Al-Hambali itu dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengatakan bahwa, ya, di antara yang mengharamkan adalah selain Ibnu Hazm Al-Zahiri juga adalah Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Nah, baik. Kalau kita lihat sendiri internal mazhab Syafi'i, di antara ulama Syafi'iyah ada yang sampai mengharamkan, ya, makan menggunakan tangan kiri, ya.
Walaupun tadi kita katakan mu'tamad mazhab yang resmi untuk mazhab Syafi'i itu adalah makan menggunakan tangan kanan sunnah, ya. Sedangkan menyelisihinya adalah makruh. Nah, Tajuddin As-Subki itu menukil tentang ayahnya, ya, ayahnya Taqiyuddin As-Subki, bahwasanya beliau, ya, yaitu Taqiyuddin As-Subki, memilih pendapat haram makan menggunakan tangan kiri. Dan diantara dalil dalil yang mewajibkan makan menggunakan tangan kanan, ya, adalah hadis Umar bin Abi Salamah, ya. Dan di dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, mengatakan kepadanya, wakul biyaminik, wakul biyaminik, ya, makan menggunakan tangan kanan. Ini perintah, ya. Hadisnya hadis muttafaqun alaih. Itu pertama. Yang kedua, hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan selainnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal, janganlah kalian makan menggunakan tangan kiri, ya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena syaitan itu makan menggunakan tangan kirinya, ya. Nah, ini diantara dalil-dalil yang dipahami oleh ulama yang sampai mengatakan makan menggunakan tangan kiri itu adalah haram. Nah, berangkat dari dua hadis ini. Nah, di mana dua hadis ini, kalau kita melihat, ya, itu menunjukkan bahwa hal itu wajib, ya. Yang pertama tadi Nabi SAW perintahkan, ya. Jadi Nabi SAW perintahkan makan untuk tangan kanan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat hadis tadi, ya, makan menggunakan tangan kiri itu adalah salah satu tasyabbuh dengan syaitan, ya, tasyabbuh dengan syaitan. Baik. Nah, ini pegangan ulama yang sampai mewajibkan makan tangan kanan dan mengharamkan makan tangan kiri dengan tangan kiri. Kemudian apa yang menjadi pegangan ulama yang tadi kita sebutkan, ya, jumhur, mayoritas ulama, apa jawaban mereka atas pendalilan ini, ya, yang disebutkan oleh ulama yang mewajibkan. Jumhur ulama dalam hal ini menjawab istidlal, ya, cara berdalil daripada ulama yang mewajibkan, bahwasanya adapun perintah, ya, yang pertama tadi kan disebutkan itu adalah perintah Nabi SAW. Nah, jawabannya adalah adapun dia sebagai bentuk perintah, bahwasanya para ulama usuliyin, ya, para ulama usuliyin, ahli pakar dalam usul fikih, menyebutkan bahwa di antara pertimbangan, ya, pertimbangan memalingkan hukum wajib ke sunnah, ya, karena perintah hukum asalnya adalah wajib dan tidak bisa berpaling ke sunnah kecuali ada hal yang faktor yang lain. Nah, di antara faktor itu, kata para ulama usul, adalah ketika perintah itu, ya, dalam masalah adab, ya, dalam masalah adab. Maka di awal tadi kita katakan bahwa ini adalah salah satu adab, bentuk adab dalam makan. Maka memang perintah, tapi kalau dia di dalam masalah adab, ya, masalah adab, maka dia adalah apa? Dia adalah sunnah, ya, tidak sampai wajib. Nah, bahkan hadis ini, ya,
hadis ini yang dipakai oleh para ulama usul dalam memberikan contoh, ya, di mana adab itu tidak sampai wajib, ya, perintah dalam adab itu tidak sampai wajib. Ya. Justru para ulama menggunakan hadis tadi, ya, kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Justru hadis ini yang dipakai oleh ulama-ulama usul untuk apa? Memberikan contoh bahwa namanya perintah dalam adab, ya, dalam adab-adab itu tidak langsung dipahami wajib, tapi dia dipahami apa? Sunnah. Nah, dan makan menggunakan tangan kanan di sini ya masuk dalam kategori adab. Itu jawaban yang pertama. Adapun jawaban yang kedua, ya, tentang mengatakan bahwa dia adalah bentuk tasyabbuh dengan syaitan. Maka tasyabbuh dengan syaitan itu tidak selamanya haram, ya. Tidak selamanya haram. Kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya di dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya seorang yang duduk, ya, antara bernaung dengan berjemur, ya, di bawah, jadi dia separuh badannya bernaung dan separuh badannya berjemur, itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sebagai majlisus syaitan, majlis asy-syaitan, ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, ya, hadis yang sahih, menyebutkan bahwa tentang perintah tidur siang, ya, tentang perintah tidur siang. Nah, Nabi SAW bersabda tentang tidur siang, qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena syaitan itu tidak tidur siang. Ya, ini sebagai bentuk perintah untuk menyelisihi syaitan. Nah, begitu juga dalam Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah disebutkan wal yu'ti biyamini, hendaknya seorang itu memberi dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrab bishimali wa yu'ti bishimali. Karena sungguhnya syaitan itu makan menggunakan tangan kirinya, minum menggunakan tangan kirinya, dan memberi menggunakan tangan kirinya. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri. Nah, maka kalau kita melihat pendapat-pendapat ulama tentang permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam hadis-hadis barusan yang kita bacakan ini, mengatakan bahwa tidur siang misalnya itu tidak sampai pada taraf wajib, ya, tidak sampai pada taraf wajib. Begitu juga ketika mengambil sesuatu, ya, mengambil dengan tangan kanan itu sunnah, ya, tidak ada yang mewajibkan. Nah, maka di sini dipahami bahwa itu adalah sunnah. Jadi tidak selamanya disebutkan sebagai tasyabbuh dengan syaitan itu hukumnya adalah haram secara mutlak, tidak. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas seseorang yang makan menggunakan tangan kirinya, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Salamah bin al-Aqwa, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, bahwa seorang pernah ada yang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kirinya, ya. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW, kul biyaminik, tak makan dengan tangan kananmu. Maka orang itu mengatakan, la astati, saya tidak bisa. Nah, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW katakan, la istata'at, ya.
kata Nabi SAW, ma mana'ahu illa al-kibr. Ya, sungguhnya orang itu sebenarnya bisa, tapi dia apa? Tidak mau saja. Ya, ada kesombongan dalam dirinya. Ya, ada kesombongan di dalam dirinya. Diperintahkan oleh Nabi SAW makan pakai tangan kanan, tapi dia katakan tidak bisa. Tidak bisanya di sini bukan karena tidak mampu ya, tapi dia apa memang dia ada kesombongan dalam dirinya, menolak ya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Afwan Ustadz, ya, tidak kelihatan share screen tak Ustadz? Mungkin bisa di share screen ulang. oh gitu ya. Iya Ustadz. Dari tadi? Baru-baru Ji Ustadz. Baru-baru ya. Baru-baru juga saya lihat. Baik. Udah tahu ini kursor saya agak lari-lari juga, udah tahu kenapa. Ya, saya share ulang. Ya, bagaimana sekarang? Sudah muncul? Iya Ustadz, sudah muncul. Ya? Syukur, baik. Ustadz. Saya lanjutkan. Sudah ada. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Kisah ya. sahabat yang menolak Iya. perintahnya. Iya, jadi karena kesombongan. Iya, orang itu kata Nabi SAW, orang itu bukannya tidak mau sebetulnya, bukannya tidak bisa. Ya, ma mana'ahu illal kibr. Ya, tidak ada yang menghalangi orang itu kecuali apa? Ada kesombongan dalam dirinya. Nah, baik. Nah, mungkin ada yang mengatakan hadis ini seharusnya lebih nyata ya, mengatakan bahwa haramnya makan pakai tangan kiri, karena ya Nabi SAW sendiri untuk apa? Tegur orang tersebut. Ya, kalau begitu wajib, kita pahami wajib. Maka ulama yang mengatakan makan pakai tangan kanan itu sunnah dan tidak sampai wajib, mengatakan bahwa hadis ini ya, pertama, orang yang disebut dalam hadis ini memang dia adalah munafik. Ya, dia adalah orang yang munafik. Ya, nyatanya kita lihat bagaimana dia menolak ya ketika diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sendiri mengatakan, ma manahu illal kibr. Tidak ada yang menghalanginya kecuali apa? Kesombongan. Ya, merasa tinggi ya. Nah, nah ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua bahwa Nabi SAW mengajak orang itu untuk makan pakai tangan kanan. Itu karena sebenarnya ingin kan di dalam hadis tadi itu Nabi SAW sampai mendoakan kejelekan ya. La istata'at. Kamu pokoknya tidak bisa sekarang. Ya. Kamu tidak bisa, itu salah satu doa ya, doa yang semacam pelajaran bagi orang tersebut ya. Celaan bagi orang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita pahami bahwa celaan ini ya, doa keburukan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut itu karena apa? Karena orang itu menyelisihi syariat secara umum, ya. Karena ada perasaan apa? Tidak mau menerima saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini alasan yang kedua, dan ini sendiri disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang lainnya.
ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis tadi diriwayatkan Imam Muslim. Baik, alasan yang ketiga bahwa doa keburukan atas orang itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebabkan karena orang itu memang ada kesombongan. Ya, jadi 3 alasan itu. Pertama, orang itu memang orang munafik. Ya, yang kedua adalah karena dia memang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau menerima maksud saya. Yang ketiga adalah berangkat dari kesombongan. Ya. Sehingga sampai ada doa keburukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang itu. Bukan karena bukan karena menggunakan tangan kiri. Ya, tapi menolaknya itu, menolak saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya kan walaupun seseorang itu melakukan perbuatan makruh, tidak sampai haram, ya kita tetap ingatkan bahwa ada yang terbaik. Ya, bukan berarti kita langsung ingkari dan seterusnya. Tidak. Tetap kita tetap berlaku namanya petunjuk mana yang terbaik. Ya. Tapi kalau misalnya menentang, maka itu masalah lain lagi. Ya. Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan wa du'ahu 'ala rajul, bahwa orang itu didoakan keburukan oleh Nabi SAW, innama huwa likibarihi, itu disebabkan karena dia sombong, kesombongannya. Ya. Innama huwa likibarihi alhamil lahu ala tarki al-imtithal. Ya, jadi kesombongannya itu yang mendorongnya untuk apa? Tidak mau mengikuti saran Nabi SAW. Ya. Kama huwa mubayyan, sebagaimana dijelaskan. Ya. Baik, jadi itu alasan-alasan para ulama atau jumhur, ya, bahkan mayoritas ulama dalam hal ini 4 mazhab mengatakan bahwa makan menggunakan tangan kanan itu adalah sunnah, ya, dan menyelisihinya hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ya. Adapun kalau misalnya membenci sunnah itu, maka itulah masalah lain. Itu masalah lain yang membenci ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kita sebutkan sebagai apa? Sebagai kesombongan, dan itulah yang hukumnya apa? Hukumnya haram. Baik. Nah itu ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hukum menggunakan tangan kiri. Baik. Ya, nampaknya di sini sudah mau hujan deras. Ya, kalau sudah hujan, ya kita tidak bisa dengar dengan baik, ya, suaranya sudah tenggelam. Tapi saya lengkapi dulu pembahasan saya. Di sini disebutkan wa kanatil yusra li khalaihi, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan tangan kirinya untuk apa? Li khalaihi, ketika beliau membersihkan, ya, wa makana minal adza, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kotoran. Baik, dijelaskan di sini bahwasanya di sini sebutkan minan nau'il ladzi yu'addu bin nisbati lisairin nas adan minal makhati wal busaq wad dam wa nahwi, bahwa perkara yang mungkin dianggap sebagai hal yang kotor oleh seorang itu adalah misalnya ludah, lendir, ya, darah dan seterusnya, ya. Tapi kalau hal ini dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu bukan kotoran, ya, itu harus diketahui. Mungkin menurut kita itu adalah kotoran, tapi ketika dinisbatkan kepada Nabi SAW, ludahnya, darahnya dan seterusnya, maka itu adalah hal yang suci bagi beliau dan bukanlah kotoran, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana para sahabat dulu, ya, itu sampai berlomba-lomba, ya,
berlomba-lomba untuk mengambil hal-hal itu ya, yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ya, Ibnu Zubair itu sampai meminum darah Nabi SAW, darah hijamahnya ya, darah bekamnya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Begitu juga Malik bin Sinan ya, itu pernah mengisap darah Nabi SAW di perang Uhud ya, sebagaimana disebutkan dalam Mustadrak. Begitu juga Ummu Aiman pernah meminum air kencing Nabi SAW ya, itu disebutkan juga dalam Mustadrak Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil bahwasanya yang sifatnya kotoran menurut kita ya, ketika dinisbatkan kepada Nabi SAW itu adalah hal yang suci ya. Tapi menurut kita itu adalah kotoran. Artinya kalau dia itu sesuatu yang keluar dari tubuh kita, itu tidak boleh kita bermain-main dengannya ya. Air liur, ludah, kemudian dahak, apalagi sampai air kencing, itu adalah najis yang justru kita dilarang dari. Tapi ketika dia adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka itu bukanlah kotoran. Nah, baik ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekira cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis atau riwayat yang 53 dan 54 pada pertemuan yang akan datang. Ya. Saya tahu gimana kita buka tanya jawab ini dengan kondisi seperti ini. Suara saya jelas? Masih jelas? Jelas, Ustaz. Iya. Gimana? Ada yang mau diskusi? Masih ada waktu sekitar 9 menit ya, 8 ke 9 menit. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ustaz mau bertanya terkait dengan misalkan ketika kita melihat teman kita menggunakan tangan kirinya, Ya. kemudian kita mengingatkan beliau untuk menggunakan tangan kanan. Biasa timbul dalam hati kita itu bahwa orang tersebut nanti akan menganggap kita sok suci atau bagaimana, kenapa ngatur-ngatur saya begitu. Bagaimana pandangan Ustaz begitu? Baik. Sebetulnya dari segi mengingatkannya itu bukan suatu yang salah ya, bahkan itu dianjurkan ya. Mengajak seseorang pada hal yang lebih dari sesuatu yang walaupun dia bukan bukan sampai dosa ya, bukan sampai diharamkan. Misalnya makruh, mengajak untuk melakukan mana yang lebih afdol, itu ya saya kira adalah salah satu bentuk amar ma'ruf juga ya. Artinya bukan nahyul mungkar, karena kalau dikatakan nahyul mungkar artinya dia sudah sampai pada taraf haram, tapi ini belum sampai taraf haram. Artinya kita mengajak kepada yang lebih baik, dan itu tidak disalahkan, itu adalah perkara yang baik. Hanya saja mungkin dilihat adalah caranya ya, cara mengkomunikasikannya kepada orang tersebut ya. Dilihat mana cara yang baik ya. Ya, kalau memang tidak bisa pada saat itu juga ya, mungkin bisa di lain waktu ya, kita hadiahkan buku yang secara tidak langsung bisa mengingatkannya, bisa mengajakkannya ya, mengajak untuk menggunakan tangan kanan, mengetahui keutamaannya bahwa Nabi SAW makan dengan tangan kanan. Jadi bisa kita ingatkan secara tidak langsung. Kalau memang kita menganggap bahwa kalau kita ingatkan secara langsung di waktu yang sama, di tempat yang sama, mungkin orang itu akan menganggap atau memahami yang lain ya. Padahal sebenarnya kita ingin yang terbaik ya. Jadi saya kira caranya saja
yang perlu kita perhatikan. Nah, baik, silakan, masih ada yang lain? Di sini ada pertanyaan ya dari chattingan di sini. Bagaimana dengan ya? Bagaimana dengan orang yang kidal, yang memang sulit menggunakan tangan kanannya untuk aktivitas seperti makan contohnya? Saya kira pembiasaan saja ya, pembiasaan saya. Ya, karena tidak semua orang kidal juga seperti itu. Saya kidal, kalau menulis pada dasarnya saya kidal. Tapi dalam hal makan itu saya justru tidak biasa dengan tangan kiri. Jadi kembali ke pembiasaan saja. Diusahakan. Diusahakan. Nah, apalagi ini ya kita katakan tadi dia adalah perkara yang apa namanya mukhtalafun fihi. Dia adalah perkara yang ada ulama ada khilaf di situ, walaupun pendapat jumhur adalah tidak sampai haram, tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita keluar dari ranah khilaf ya. Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama ya, dengan cara apa? Dengan cara makan menggunakan tangan kanan ya. Nah, ada yang lain? Ya mungkin ditulis saja ya, karena saya ini apa namanya kurang jelas saya dengarkan sekarang ini. Ya mudah-mudahan nanti masih jelas, suara saya masih jelas. Nah, silakan dituliskan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada lagi? Ya, baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa nas'allaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Wa nas'allaha salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa al-afi inda al-hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.